Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sambil lalu mari kita baca nazamnya bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa laysa narju siwak fadrik ilahi dara qabla al-fana wal halak ya umudun ya wadin wa malana rabbana siwaka ya حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا ماتن نسألك وليقم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللاعن يا ربنا يا موجب أنت السميع القارب ضاق الواسع الراحب فانظر إلى المؤمن النظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين نسألك بجاه الجدد وليقيم الحدود فينا ويكفي الحاسد ويدفع الظالم يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب يزيح كل الحرام يقهر كل الطغم يعدل بين الأنام ويؤمن الخائف رب اسقنا غيثا عم نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين رب احينا شاكر وتوفانا مسلم وابعث من الآمين في زمرة سابق بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سر رب استجب لي آمين أعطاك ربي جازل وكل فعلك جامل وفك أملنا طاول فجد على طامع يا ربي ضاق الخنق من فعل ما لا يطق فمن بفك الغلق لمن بذنب راهن واغفر لكل الذنوب واستر لكل للعيوب واكشف لكل الكرب واكفي آذى المؤذن واختم بأحسن ختم إذا دان الانصرام وحان حين الحمم وزاد رشح الجاب ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها والكرار أبي الكرماء والزهراء وبناها والآل والصحب والتابعين بعدها والتابع لهم سلم وارحم أمة كلها. Alhamdulillah. Mana tilmizah ini? Kok belum muncul? Oke, kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin. Kemarin sampai nazam mana? Hah? Yang mana?
Bait ke berapa? Oke. Oke. Eh, kita tawassul dulu ya. La Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Semua ilah Abdullah bin Husain bin Tahir. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah buku saku, lebih tepatnya buku ya, di mana karangannya beliau, Ustadz kita semua, guru kita semua, Ustadz Ghufron. Sebenarnya adanya buku ini itu, jadi kalau kalian tahu, hampir di semua pesantren di Indonesia, kebanyakan mostly itu auratnya, aurat itu apa? Aurat pesantren itu biasanya hal-hal yang istiqomah sering dibaca di pesantren itu, baik seusai sholat atau pas ya biasanya habis sholat. Dan istighosah ini, qasidah istighosah, ada yang bilang qasidah ya arhamar rahimin, hampir semua pesantren mostly itu membaca ini. Jadi Ustadz kita tercinta, Ustadz Ghufron, merasa resah dengan ini sering dibaca santri, tapi masa santri tidak paham tentang isinya. Akhirnya beliau membuatlah buku ini, di mana beliau menerjemahkan itu dan memberi sedikit-sedikit penjelasan singkat terkait nadom tersebut, gitu. Jadi sebagai seorang santri wajib hukumnya untuk mengetahui atau untuk belajar tentang kitab ini, setidaknya baca. Gitu loh, setidaknya punya gitu loh ya. Berapa cuman kan ya. Jadi santri Alif Lam Mim terutama wajib membeli buku ini. Kenapa kok bisa wajib? Karena untuk memahami apa-apa yang sering kalian baca setiap harinya. Jadi harus ya. Kalau ada yang merasa belum beli, entah biasanya minjem ke temannya, ya silakan ke Alami untuk beli. Penting soalnya. Oke. Sekarang kita menuju bait keberapa? Bait ya. Bait itu kan kalau kamu belajar puisi ada bait-baitnya gitu kan. Ada isi sama apa satunya? Sajak ya. Bait. Ya sebenarnya itu serapan dari bahasa Arab yaitu bait. Bait. Satu bait, dua bait. Istilahnya bait kalau bahasa Arab. Dalam nadum atau dalam syair, contoh kayak Aqidatul Awam, Abda'u bismillahirrahmani, nah itu satu bait terus sampai bawah. Ini bait ke berapa ini? Bait ke berapa?
1, 2, 3, 4, ke-7 ya. Oke, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nas'aluk wa liyuqim al-adla kay nastaqim ala hudakal qawim wa la nuti'ul la'in. Nas'aluk, kami memohon, atau memohon siapa kami? Kami memohon padamu, lebih tepatnya. Kami memohon padamu atau kami minta kepadamu, sama ya. Wali kepada pemimpin. Wali kepada pemimpin, yuqim, aslinya yuqimu. Yuqim, menegakkan siapa pemimpin, al-adla kepada keadilan, yuqim menegakkan siapa pemimpin, al-adla kepada keadilan, kainastaqima ya, karena agar istiqomah siapa kami, agar kami istiqomah. Istiqomah ala hudakal qawim, ala hudakal qawimi ya, kalau bacanya. Ala hudaka, atas petunjukmu, ala hudaka, atas petunjukmu, al-qawimi, yang benar, dalam tanda kutip yang tegak dengan benar kalau artian di bawah. Wala nuti'u, dan tidak taat siapa kami, tidak al-la'ina, kepada setan yang terkutuk, yang laknat. Jadi penjelasannya di bawah, kalau kalian baca, Allah akan menguji para hambanya yang zalim dengan pemimpin yang zalim pula. Apabila ingin pemimpin yang baik, maka semua masyarakatnya saling memperbaiki diri. Ya, ini keren ya. Kalau kamu pahami bait dari awal ke awal, kenapa pembahasan seorang pemimpin itu harus di awal? Setelah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, itu kan pujian kita kepada Tuhan, gimana kita mengagungkan Tuhan. Dalam tanda kutip pembahasan tentang Asmaul Husna, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Setelah itu membahas tentang nas'aluk waliyukim, tentang pemimpin. Jadi kenapa kok pemimpin itu harus di pembahasan awal? Kenapa? Karena pemimpin itu memang punya pengaruh besar dalam kehidupan kita, gitu. Ya, bahkan dari semua nabi, rasul, semuanya kan pemimpin semua, pemimpin atas umatnya. Setiap manusia itu adalah seorang pemimpin. Jadi ya alhamdulillah pas banget ya pembahasannya setelah kita pilkada, bahkan setelah kita pilpres, terangkatnya pemimpin kita Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wakilnya. Ya sesuai dengan kitab ini yang kita harapkan, yang semua masyarakat harapkan, cuman ya sesuai kitab ini sama.
yuqimal adla, menegakkan keadilan. Ya, menegakkan keadilan. Jadi harus benar-benar adil. Bahkan kalau di belakangnya, di penjelasan itu coba buka halaman selanjutnya. Paling bawah, pemimpin yang baik tumbuh dari masyarakat yang baik. Selama masyarakatnya menerima sogokan, jangan berharap menemukan pemimpin yang adil. Ini agak kontroversial ya, dengan negara ini yang sudah menjadikan hal yang biasa. Ya, itu ingat ya, pemimpin yang baik tumbuh dari masyarakat yang baik. Gitu. Kenapa? Karena namanya pemimpin itu pasti muncul dari masyarakat, pasti kan? Iya kan? Pemimpin itu pasti dari rakyat. Pemimpin kita atau presiden kita dari pertama sampai sekarang itu semuanya rakyat, pernah menjadi rakyat gitu. Nggak pernah kan presiden ngambil dari negara lain, dari negara Singapura katakanlah, nggak pernah kan gitu. Ada kayak B.J. Habibie cuman sekolah di luar negeri toh, tapi tetap sebagai rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pemimpin yang baik tumbuh dari masyarakat yang baik. Jadi kalau masyarakatnya nggak baik, ada kemungkinan ya pemimpinnya nggak baik juga, gitu. Sampai bahas ormas gitu. Ya gambarannya gini gitu. Kenapa kok negara kita itu banyak yang korupsi ya? Itu ya fakta sudah. Kenapa negara kita banyak yang korupsi? Masyarakatnya aja banyak yang menerima sogokan, banyak yang menerima suap gitu loh. Jadi kalau kamu nyalahin masyarakat, nyalahin pemimpin, entah pejabat yang korupsi, sedangkan kamu nerima sogokan, ya sama aja bohong gitu. Itu seakan-akan menghina dirimu sendiri. Jadi ingat itu ya. Saya ingat ada quotes, mungkin ada yang tahu di sini. Ada satu quotes, ketika dunia dikuasai oleh sampah, maka dunia hanya akan melahirkan sampah. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Kalau udah nonton One Piece tidak tahu ya. Kalau kamu nonton One Piece tahu. Itu di Art Sabondi kata-katanya, quotes-nya Eustace Captain Kidd ada itu. Keren banget. Ya. Cari sendirilah. Tahu Captain Kidd? Tahu nggak sama Captain Kidd? Makanya nonton One Piece ya. Ya. Itu sama kan? Ketika dunia dikuasai oleh sampah, maka dunia hanya akan melahirkan sampah. Sama kayak gini gitu. Ketika pemimpinnya buruk, pemimpinnya zalim, ya masyarakatnya kemungkinan zalim juga. Gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu sabdanya Nabi. Setiap kalian manusia itu adalah pemimpin, dan nanti di hari akhir itu akan dimintai pertanggungjawab atas apa yang kalian pimpin. Apa kita semua pemimpin? Kita semua pemimpin. Minimal ya mungkin di sini ada yang jadi ketua kamar, pemimpin atas anak-anaknya, atas teman-temannya yang di sana. Setiap kita itu pemimpin atas diri kita sendiri, minimal itu. Kita itu pemimpin atas diri kita sendiri. Artinya kalau kamu gak bisa memimpin dirimu, maka ya kamu celaka yang ada. Ya gampangnya kita harus benar-benar menjaga diri kita, gitu. Ya ngatur makan, olahraga gitu. Itu kan dimana kamu memimpin dirimu sendiri. Kalau kamu gak bisa mimpin, makan sembarangan gitu loh. Terus
begini, makan selalu makan makanan yang nggak sehat, ya pasti sakit. Gitu. Makanya ada sabda Nabi, ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari diri kita sendiri gitu. Semuanya berawal dari diri kita. Kita harus benar-benar merubah diri kita menuju yang lebih baik gitu. Kalau dirimu itu belum menjadi yang terbaik, ya untuk merubah orang lain akan sulit. Ya. Jadi gitu. Kenapa kok pemimpin itu sangat krusial dalam kehidupan yang di dunia ini? Makanya di sini dibahasnya awal-awal tentang pemimpin. Jadi ya semogalah terutama negara ini, kita sendiri dan semuanya, semoga kita selalu mengarah ke yang lebih baik lagi. Amin ya. Ya semoga dengan presiden yang baru ini dan beberapa bupati bahkan wali kota yang baru, semoga membuat negara ini dan semuanya, masyarakat dan rakyat itu berkembang dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya. Oke, lanjut. Ya Rabbana ya Mujib, Antas Sami'ul Qarib, Dhaqal Wasi'ur Rahib, Fanzur ilal mu'minin. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, ya Mujib, wahai yang menjawab doa, yang maha menjawab doa. Ya Mujib, wahai yang maha menjawab doa. Antas Sami'ul Qarib, Anta, adapun engkau, As-Sami'u, ialah maha mendengar, Al-Qaribu, lagi maha dekat. Ada nama saya di sini ya. Dhaqal Wasi'ur Rahib, Dhaqa, sempit, sempit, al-wasi'u, apa sesuatu yang luas, al-wasi'u, apa sesuatu yang luas, ar-rahibu, sesuatu yang ar-rahib, menyenangkan. Diartikan ya, diartikan kitabnya. Fanzur, maka lihatlah, fanzur, maka lihatlah, ilal mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Ilal mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Nadhrah, dengan pandangan, nadhrah dengan pandangan, atau dengan renungan bisa juga. Dengan pandangan, tuzilu, yang menghilangkan, al-ana, kepada kesedihan. Tuzilu, yang menghilangkan, al-ana, kepada kesedihan, kepada kesedihan. Anna, dari kami, anna, dari kami. Watudni,
dan mendekatkan, wadudni dan mendekatkan al-muna kepada muna, cita-cita. Kepada cita-cita, minna dari kami, wa kullal hana dan seluruh kebahagiaan dan semua kebahagiaan. Wa kullal hana dan seluruh kebahagiaan. Nu'tahu, semoga kami diberi anugerah ya. Nu'tahu, semoga kami diberi anugerah fi kulli hinin, di setiap waktu. Fi kulli hinin, di setiap waktu. Ini bait doa untuk menghilangkan rasa risau dan mempermudah mencapai cita-cita. Oke, kita lihat ke penjelasannya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa kita sesuai dengan kehendak apa yang Dia kehendaki untuk menjawabnya. Ada kalanya Allah menjawab doa kita dengan persis sesuai apa yang kita minta, atau dengan sesuatu yang lain tapi yang lebih baik untuk kita, dan terkadang doa kita menjadi penghalang kita dan musibah. Keren ya. Setelah Asmaul Husna, pujian kepada Tuhan, lalu bahas pemimpin, setelah pemimpin bahas doa. Jauh banget ya. Artinya apa? Kita selalu berdoa untuk ya semoga untuk menjadi pemimpin yang baik, atau untuk semoga mendapatkan pemimpin yang baik gitu. Arahnya ke sana mungkin. Ud'uni astajib lakum. Doa, atau dalam bahasa Arab du'aun. Tahu ya? Du'aun. Jadi kalau kamu belajar itu dalam bahasa Arab ada doa, ada iltimas, sama ada amar. Doa ya doa, amar itu perintah, iltimas itu perintah juga. Apa bedanya tiga itu? Yaitu tentang kepada siapa kita meminta. Kalau amar atau perintah itu biasanya kita meminta kepada yang derajatnya lebih rendah daripada kita. Bahasanya ya nyuruh gitu. Namanya nyuruh itu kan pasti ke orang yang di bawah kamu secara level. Kayak saya nyuruh kalian ambilkan nasi gitu. Nah itu namanya amar, perintah gitu. Kalau iltimas itu dalam derajat yang sama. Sama artinya nyuruh juga. Kayak kamu minta tolong ke teman-temanmu. Kalau bahasa kita mungkin minta tolong ya, bukan nyuruh. Kamu minta tolong ke teman-temanmu, itu iltimas namanya. Kalau doa itu kita meminta atau menyuruh kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Itu namanya doa. Tuhan itu kan jauh lebih tinggi dari kita. Makanya kita bahasanya meminta gitu, bukan nyuruh gitu. Ya kali kamu ke ustadznya nyuruh, tidak mungkin kan gitu. Itu tentang doa. Makanya bahasanya doa. Doa kita kepada Tuhan. Jadi Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Apapun yang kita minta, apapun yang kita pengen, itu pasti didengar oleh Allah. Jadi jangan sampai berhenti untuk berdoa. Jangan sampai berhenti untuk berdoa. Ya. Doa itu adalah cara termudah di mana kita bisa
Yang bisa kita lakukan untuk orang lain itu adalah berdoa, cara termudahnya, atau untuk mengubah orang lain. Kayak kamu sekarang di sini mondok santri, ya, nggak bisa ketemu sama orang tua, sama bapaknya, sama bapak, sama ibu gitu, sama abahnya, sama umiknya. Apa yang harus kamu lakukan untuk membantu mereka? Ya doa, cuman doa. Ya mau ngapain lagi? Kamu dikasih uang tiap hari, terus kamu tidak mau ngasih apa-apa ke mereka. Ya caranya cuma dengan berdoa toh. Makanya jangan sampai lupa berdoa. Kayak habis sholat, doa. Habis sholat kan ada fase doa itu, waktu di mana biasanya imam berdoa. Ya doakan dalam hatimu, semoga ya keluarga selalu sehat, selalu rezekinya lancar. Penting itu. Dan Allah pasti mendengar doa-doa kita. Pasti itu. Terutama kayak waktu-waktu yang istijabah untuk doa. Jadi doa yang istijabah, doa yang ya mungkin banyak di dalam kitab-kitab yang istijabah, itu bisa dari orangnya, bisa dari waktunya, bisa dari tempatnya. Kalau dari tempatnya kayak semacam di masjid atau di Mekah gitu, itu pasti istijabah. Pasti berdoa di sana itu kemungkinan untuk diistijabahnya itu besar. Ya sebenarnya berdoa dimanapun tetap pasti dikabulkan. Ada dari orangnya, kita minta doakan kepada ulama, kepada kiai, kepada bu nyai gitu, kepada ustadz gitu. Tuh, atau dari waktunya. Ya waktu-waktu istijabah kayak di sepertiga malam, pas tahajud itu loh sebelum subuh. Ya, daripada digunakan untuk tidur, ya digunakan untuk ibadah, doa. Doakan orang tua kamu itu. Ya. Nih, hendaklah memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan orang mukmin lainnya dengan rahmatnya. Allah itu pasti melihat kita, pasti. Satu hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita dengan penglihatan rahmat, yaitu ketika kita menukar hukum agama dengan dunia, merubah hukum agama karena kepentingan duniawi. Nauzubillah, seperti menghalalkan pelacuran atau yang lain karena pajak atau tempatnya memberikan keuntungan bagi kita atau negara. Ini lumayan agak anu juga ya. Ya, jangan menukar hukum agama dengan dunia. Intinya di sana, jangan menukar hukum agama dengan dunia. Apa yang dilarang oleh agama, ya jangan dilakukan. Menghalalkan pelacuran katanya, karena memberikan keuntungan ke negara. Menghalalkan judi, karena menguntungkan. Judi itu menguntungkan ya. Kalau kamu lihat judi-judi yang di luar negeri, kalau biasanya itu kasino istilahnya, tempat-tempat di mana orang-orang berkumpul untuk berjudi, itu sangat menguntungkan untuk negaranya. Singapura ada itu, banyak negara-negara maju yang ada kasinonya, ada tempat berjudinya, dan itu sangat menguntungkan negara, sangat menguntungkan negara. Tapi tetap tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh ya.
Ingat itu, jangan menukar hukum agama dengan dunia. Apa-apa yang dilarang oleh agama, terus karena dunia lalu dibolehkan, jangan. Oke, lanjut. Nas'aluk bijahil judud waliyuqimul hudud fina wa yakfil hasud wa yadfa'ud dhalimin. Nas'aluk, kami memohon. Nas'aluk, kami memohon kepadamu, atau kami meminta kepadamu, bijahil judud, demi kemuliaan al-judud yang luhur. Bijahil jududi, demi kemuliaan leluhur. Demi kemuliaan leluhur ya. Judud itu kan dari jaddun. Jaddun itu artinya kakek. Jadi judud itu artinya para kakek gitu. Kakek nenek terus ke atas. Makanya leluhur. Wali, meminta wali kepada pemimpin, yuqimu, yang menegakkan al-hududah, kepada kebijakan. Fina, bagi kami. Fina, bagi kami. Wa yakfi, dan wa yakfi ini menjaga ya. Wa yakfi, dan menjaga al-hasuda. Wa yakfi, dan menjaga al-hasuda, kepada dari orang-orang yang hasud, yang dengki. Wa yadfa'u, dan melindungi, menjaga juga adz-dzalimina, orang-orang yang zalim. Ini dibahas lagi ya. Nas'aluk waliyuqim, nas'aluk bijahil judud waliyuqimul hudud. Bahas pemimpin lagi. Ya Rabb, ya Tuhan, kami memohon dengan berwasilah kebaikan-kebaikan orang-orang saleh terdahulu, agar Engkau memberikan pemimpin di antara kami yang bisa menerapkan kebijakan yang sesuai dengan hukum-hukum-Mu dan mensejahterakan rakyat, bukan pemimpin yang hanya ingin mencari pangkat dan kesenangan, pemimpin yang bisa menghukum orang-orang zalim seperti koruptor dan lainnya. Ini ditekankan lagi tentang pemimpin. Kami memohon dengan berwasilah kebaikan-kebaikan orang soleh terdahulu. Apa hukumnya berdoa di makbarah, berdoa di asta, berdoa di makbarah gitu? Apakah itu berdoa kepada kuburan, berdoa kepada makam? Enggak boleh ya. Kalau berdoa kepada makam enggak boleh. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu berdoa di makbarah dengan keinginan agar orang yang di makbarah atau beliau, contohnya kiai kita almarhum Kiai Imam Mawardi, agar beliau lebih cepat menyampaikan ke Tuhan, artinya sebagai wasilah doa kita untuk cepat sampai kepada Tuhan. Nah, itu baru boleh ya. Jadi kalau di makbarah jangan doa di sana, jangan berdoa ke makbarahnya, berdoa tetap kepada Allah, tapi berdoanya agar orang soleh yang di makbarah itu lebih cepat menyampaikan kepada Allah, gitu ya.
Hmm. Menerapkan kebijakan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah, sesuai dengan syariat. Jadi kebijakan-kebijakan seorang pemimpin itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ini ada kabar terbaru gitu tentang kebijakan dari presiden kita saat ini, bahwa tapi ini masih kemungkinan ya, entah terjadi atau enggak ya enggak tahu, bahwa puasa Ramadan selama 30 hari itu siswa itu akan diliburkan katanya. Jadi full 30 hari di bulan Ramadan itu akan diliburkan katanya kebijakan. Ya mungkin presiden kita tercinta ini melihat agar kita itu bisa lebih fokus untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Jadi ada syariat di sana. Makanya ntar kalau seandainya terjadi selama 30 hari itu hari libur, ya jangan mainan gitu. Tapi harus sering ibadah. Percuma ntar liburnya. Yang sekiranya liburan itu, ini ya yang belum. Yang sekiranya liburan itu benar-benar memberi manfaat kepada kita sebagai siswa. Kalau seandainya terjadi ya, enak sih kalau terjadi. Lama liburnya kalian. Ya. Cuman kalau kamu pulang ke rumah 30 hari selama bulan Ramadan, kamu tiap hari main terus gitu, nggak ada feedback, nggak ada hasil yang bisa kamu dapatkan. Artinya selama 30 hari itu malah menjawab malah hanya sekedar mengarahkan kepada hal-hal yang nggak baik gitu. Yang biasanya tambah pinter malah tambah enggak. Ya maka kemungkinan ntar tahun depannya kebijakan itu dihapus ntar. Makanya kalau seandainya terjadi, ya usahakan gimana 30 hari itu membawa dampak positif terutama ke orang tua kalian. Gitu kalau terjadi ya. Kalau kamu pulang 30 hari Ramadan selama 30 hari, terus kamu HP-an terus tiap hari gitu. Artinya ke orang tua itu bakalan yang ada itu bukan merasa bahagia gitu. Tidak ada hasil yang bisa kamu dapatkan. Ya jangan heran kalau tahun depannya lagi kebijakan ini akan dihapus gitu. Karena membawa mafsadat, membawa keburukan, percuma jadinya. Jadi jangan marah-marah kalau seandainya kebijakan saat ini terjadi terus tahun depan dihapus. Ya karena salahmu sendiri. Pasti itu. Ya. Ini sampai ditekankan sama Ustadz Gufron ya di kitabnya, sama Ibnu Muhammad Tohari ini. Katanya Ibnu Muhammad Tohari, pemimpin yang bisa menghukum orang-orang zalim seperti koruptor dan lainnya. Kata beliau, harus dihukum ya. Mau gimana pun koruptor itu zalim. Zalim. Banyak banget kerugian negara gara-gara penyakit ini. Ya cuman kembali ke yang tadi kata beliau Ibnu Muhammad Tohari ini. Ya kalau pemimpin yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Gitu. Masyarakat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Itu pasti. Gitu. Kalau masyarakatnya gak baik, ya kembali ke kata-kata kita tadi. Ketika dunia dikuasai oleh sampah, maka dunia hanya akan melahirkan sampah. Gitu. Jadi kalau masyarakatnya masih menerima sogokan, jangan heran kalau pejabatnya korupsi. Kata beliau Ibnu Muhammad Tohari di kitabnya ini yang saya paparkan ini, yang saya pahami. Ya.
Jadi untuk nanti kalian, terutama yang sudah tua-tua ini gitu, yang sudah nyoblos kemarin, kalau disogok jangan mau. Mau gimana pun ya jangan mau gitu. Apalagi cuma disogok 50.000, 100.000, nanggung gitu. Gak apa namanya? Gak sepadan dengan dosanya gitu. 100.000 itu kan uang yang kecil untuk sogokan. Rugi kamu kalau ngambil. Rugi dosa. Besar dosanya, besar gitu. Sudah jangan diambil. Jangan diambil, kembalikan lagi gitu. Terus gimana caranya memilih pemimpin yang baik? Ya banyak hal lah. Lihat track recordnya gimana. Yang pasti pilih sesuai keyakinan. Kalau milih seorang pemimpin itu milih sesuai keyakinan gitu. Kalau kamu udah ada yang diyakini, ya sudah, ikut kepada orang yang yakin, ikut yang kepada orang-orang yang kamu yakini gitu. Entah orang tuanya, gurunya, terserah gitu. Manut. Gitu ya. Oke, mungkin cukup ya. Yuzilu lil munkarat, yuqimu lis salawat, ya'muru bis shalihat, muhibbul lis shalihin, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.